فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 186 dari kitab Al-Fawaid fi ma yubtala bihil mu'min minasyada'id. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu ta'ala, bayanu hadiyihi, harusnya gitu ya, pakai hak, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penjelasan tentang jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji, apa ini ya, haril musibah wa hazniha. Ini tasdid ya, rok ya, Bu. Kecil jadi kita agak susah menengoknya. Macam titik padahal tasdid. Di dalam mengobati panasnya musibah dan kesedihan musibah. Kalamul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji haril musibah wa huzniha. Boleh huzn, boleh hazn, tak masalah. Dalam Quran ada dua qiraah juga, hazn dan huzn. Yaitu beliau hendak menukilkan, ya ini jadi tajuk, yaitu ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang jalan atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati panasnya musibah dan kesedihan terhadap musibah. Qala rahimahullah, qala ta'ala wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa suatu musibah, ini nakirah fi siyaqi syaratu fitul umum, musibah apapun, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kembali kepadanya. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatuhu wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan solawat-solawat, yaitu pujian dan sanjungan di hadapan makhluk yang mulia dari Rabb mereka, juga mendapatkan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan dan mengikuti petunjuk. Kalau sekedar mendapatkan itu mahdiyun, kalau muhtadun mendapatkan hidayah dan kemudian mengikuti hidayah tadi. Wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdin tusibuhu musibah. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa suatu musibah fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini makro ya, hadis Ummi Salamah dari Abi Salamah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kembali kepadanya. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berilah saya pahala. Dalam qiraah yang lain ajirni, tak masalah, dua-duanya sahih. Di dalam musibah saya ini, wa akhlifli, dalam qiraah yang lain wa khlufli. Kata sebagian ulama, akhlifli yaitu berilah saya ganti. Kalau ukhlufli yaitu gantikanlah untuk saya, yaitu Allah sebagai pengganti, dan ini lebih kuat dari sisi balaghahnya. Yaitu bukan sekedar dunia sebagai pengganti, bahkan Allah yang memberikan ganti. Kalau Allah sebagai pengganti, apalagi yang kita inginkan? Sebagaimana dalam masalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fahuwa hasbuh. Allah sebagai pencukup. Kalau Allah yang mencukupi, maka apalagi yang kurang? Illa ajarahullahu fi musibatih. Tidaklah dia mengucapkan ini kecuali Allah akan memberikan dia pahala di dalam musibahnya itu, wa akhlafa lahu khairam minha, dan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik daripada musibah tersebut. Baik, kita mohon kepada Allah agar memberikan pahala kepada Syekhuna Thariq Al-Ba'dani dan ikhwah di sana di Masjid At-Tauhid, dan memberikan ganti yang lebih baik. Kemarin markisnya diserang oleh Husi dan dirompak, kitab-kitabnya dirusak dan seterusnya.
Orang Syiah tak mengagungkan masjid, tak mengagungkan kitab-kitab ilmu dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan saudara oleh banyak orang. Na'udzubillah. Iya, cuma beliau bilang jangan ditampilkan di status, ya sudah Anda tak tampilkan. Kasihan. Cuma Anda lihat dari status beliau yang menyebutkan apa itu, musibah akan menimpa orang zalim ini. Anda pengen tahu ada apa, terus beliau cerita itu. Soalnya perangnya kan biasanya cuma hangat-hangat ayam aja kan, pusing nggak betul-betul dihabiskan. Padahal mudah aja sering kalah mereka. Tapi begitu mau kalah, minta bantuan Amerika yang katanya nyambut Amerika, tahu-tahu habis itu perang berhenti. Lucu memang. Tayyib, wa hadhil kalimah min ablaghi ilajil musab. Doa ini, kalimat ini termasuk obat yang paling kuat kata Imam Ibnul Qayyim untuk orang yang tertimpa musibah. Wa anfa'ihi lahu fi ajilatihi wa ajilatih, dan termasuk yang paling bermanfaat untuk dia di dunianya dan di akhiratnya. Sudah dapat pahala, dapat ganti yang lebih baik lagi. Fa innaha tatadammanu aslaini azimain. Karena doa ini tadi atau kalimat ini tadi, ada zikir dan ada doa di dalamnya, mengandungi dua prinsip, dua dasar yang agung. Idza tahaqqaqal abdu bima'rifatihima, apabila si hamba yang terkena musibah itu benar-benar merealisasikan, memastikan pengetahuan tentang masalah ini, betul-betul dia tahu secara pasti kandungannya, tasallaan musibatih, dia akan terhibur dari musibahnya, terhibur dan dapat pahala dan mendapatkan ganti lagi yang lebih baik. Ahaduhuma, prinsip pertama di dalam kalimat tadi, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqah, bahwasanya hamba itu sendiri, keluarganya dan harta bendanya itu kepunyaan Allah azza wa jalla secara hakiki. Kita cuma punya hak memakai saja. Kita datang dalam keadaan tak punya apa-apa. Wa qad ja'alahu indal abdi ariyah, Allah menjadikan benda-benda tadi, dirinya hamba itu sendiri, keluarganya dan hartanya itu sebagai ariyah, yaitu pinjaman untuk hamba tersebut. Allah meminjamkan. Itu bukan hak milik mutlak kita cuma hak guna pakai saja. Fa idza akhadahu minhu fa huwa kal mu'iri ya'khudhu mata'ahu minal musta'ir. Kemudian apabila Allah mengambilnya lagi dari si hamba tadi, maka posisinya adalah bagaikan orang yang meminjamkan barang, lalu dia mengambil barang itu dari orang yang meminjam. Maka tak ada alasan kita mencaci maki Allah, na'udzubillah. Memang di masa sekarang itu betul-betul bermunculan orang-orang fasik dan zindik, baik di Indonesia, di Yaman, di Saudi, di banyak tempat. Mereka mencaci maki Allah sesuka hatinya setiap kali ada musibah sedikit. Allah dicaci maki, bukan Allah jadi takut, musibah makin banyak. Memang tahun ini kita heran dengan berbagai jenis musibah di alam semesta dan peristiwa alam di dunia ini. Kenapa makin aneh dunia ini? Ya karena manusianya makin aneh, makin tak kenal Allah. Wa aidan, dan juga fa innahu mahfufun bi adamain, dan juga manusia itu dikepung oleh dua ketiadaan. Ada min qablah wa ada min ba'dah, ketiadaan sebelumnya dan ketiadaan setelahnya. Kita sendiri, jangankan harta benda, kita sendiri lam yakun syai'am madhkura. Dulunya kita bukan sesuatu yang sudah disebut, kita tak ada dulu itu. Setelahnya juga ada suatu saat di mana kita ini tiada, kita ini bahkan dilupakan barangkali, kecuali kalau memiliki kemuliaan ilmu. Wa milkul abdi lahu mut'atun mu'aratun fi zamanin yasir. Kepemilikan hamba kepada sesuatu, mungkin memiliki diri sendiri, memiliki anak istri, memiliki atau suami, atau memiliki harta benda, itu sekedar mut'ah, suatu kesenangan yang mu'arah, yang dipinjamkan pada masa yang singkat, hanya 60 tahun, 70 tahun, atau berapa tahun. Sementara di akhirat seharinya adalah 1000 tahun. Dunia memang tak ada apa-apanya sebenarnya.
Wa aidan, dan juga fa innahu laisal ladzi aujadahu an adami, tidaklah zat yang mewujudkan dia dari ketiadaannya. Fa innahu, ini dohnya hu kembali ke dia, yaitu bukanlah dia itu yang mewujudkan dirinya dari ketiadaannya. Ya, kita bukan menciptakan diri sendiri. Tahu-tahu gimana bayangkan kita mencipta diri sendiri, mencol tangan atau apa kan? Baik. Memang bukan kita yang mewujudkan diri sendiri dari ketiadaan. Hatta yakuna milkuh. Kecuali kalau hu yang pertama tidak seperti hu yang kedua. Hu yang pertama yaitu kita sendiri. Bukan kita yang mewujudkan apa yang kita miliki itu dari ketiadaan, sehingga dia menjadi pemiliknya secara hakiki. Bukan. Wala huwa zadul ladzi yahfazuhu minal afat. Bukan pula perkara yang dimiliki itu adalah bekal yang akan menjaga dia dari berbagai penyakit ba'da wujudih, setelah itu ada. Kita cuma berusaha memakai baju yang hangat, yang suam agar tidak terkena sakit karena musim sejuk atau sebaliknya. Tapi hakikatnya yang menjaga bukan barang-barang itu. Tak mampu apa-apa barang-barang itu. Ini semua kembalinya pada penjagaan dari Allah. Wala yubqi alaihi wujudah, dan tidak pula barang tadi yang mengekalkan untuknya kewujudan barang-barang tersebut. Semuanya Allah yang menjaga. Falaisa lahu fi ta'thir, dia sendiri tidak memiliki kesan, pengaruh apapun pada barang yang ada. Wala milkun hakiki, dan bukan pula kepemilikan yang hakiki. Menjaga barang dari aneh-aneh aja sudah susah payah, setengah mati, pening kita. Wa aidan, dan juga fa innahu mutasarrifun fihi bil amr, dia ini hanyalah mengelola barang tersebut dengan suatu perintah. Tasarrufal abdil ma'muril manhi, yaitu pengelolaan seorang hamba yang diberi perintah dan diberi larangan. Ya, kita bukan raja hakiki, kita cuma diberi perintah, mungkin perintah syar'i, mungkin perintah kauni, diberi larangan syar'i, diberi larangan kauni. La tasarrufal mullak, bukan pengelolaan penguasa yang sebenar. Walida la yubahu lahu minat tasarrufati fihi illa ma wafaqa amra malikihil hakiki. Maka dari itu dia tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan pada barang tersebut, pengendalian, pengaturan, kecuali dengan pengaturan yang sesuai dengan perintah pemiliknya yang hakiki. Ini barang kita, tapi kita dilarang merusaknya sendiri atau dilarang menggunakan untuk maksiat dan sebagainya. Tetap terbatasi pengelolaannya itu. Wasani, prinsip yang kedua. Kenapa? Apa itu? Ayo. Jadi prinsip yang pertama, intinya ini adalah sebagai tafsir dari inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Baik. Kita, barang kita dan segalanya itu milik Allah. Allah lah pemilik hakiki. Kita cuma diberi pinjaman, diberi beberapa izin untuk mengatur barang-barang itu. Bahkan nyawa kita yang paling dasar pada kita pun tidak selamanya kita menguasainya. Bahkan sesaat pun kita tak mampu menguasai nyawa kita. Ini prinsip yang pertama diambil dari inna lillah. Wasani, yang kedua, anna masiral abdi wa marji'ahu ilallahi maulahul haqq. Tempat kembalinya, ini sama ya, masir dan marji, tempat kembali. Kembalinya hamba itu adalah kepada Allah, Tuhan dia yang hakiki. Tak mampu kita lari ke sana kemari, walaupun mungkinlah punya pesawat macam apa, lari ke galaksi manapun. Hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Semuanya di tangan Allah, tujuh langit di tangan Allah. Kita mau lari kemana? Baik. Wala budda ayyukhallifat dunya wara'a dhahri. La budda ila mafar. Dia tak mungkin lari, dia akan meninggalkan dunia ke belakang dirinya. Wa yaji'a rabbahu farda, dan dia tak mungkin lari, dia pasti akan mendatangi Rabbnya sendirian, masing-masing berjalan sendiri.
Kama khalaqahu awwala marrah, sebagaimana Allah menciptakan dia pada kali yang pertama, bila ahlin wala malin wala ashirah, tanpa keluarga, tanpa harta benda, tanpa sanak kerabat. Masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Walakin bil hasanati was sayyiat, tetapi dengan membawa kebaikan dan keburukan. Ternyata inilah teman hakiki. Entah teman yang baik atau teman yang buruk, yaitu amalan dia. Fa idza kanat hadhihi bidayatal abdi wa ma khuwila lahu wa nihayatah, maka apabila inilah permulaan si hamba dan inilah apa yang diberikan kepadanya, khuwila, diberikan, dan inilah akhir dia. Ternyata betul-betul kita ini kosong hakikatnya, tapi kembali membawa amalan. Nah, ini yang kita khawatir. Fa kaifa yafrahu bimawjudin aw ya'sa ala mafqud, maka bagaimana dia bersukaria dengan apa yang ada atau berputus asa atas apa yang tiada, yang hilang. Hakikatnya itu memang datang ke kita dan suatu saat akan meninggalkan kita. Bahkan kita sendiri hanyalah pendatang untuk kemudian pergi lagi. Fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'dhami ilaji hadadda, maka pemikiran dia, yaitu kalau dia mau berpikir tentang awal penciptaan dirinya dan tempat kembalinya dia, maka ini termasuk obat paling besar di dalam mengobati penyakit tadi. Penyakit apa? Penyakit kesedihan karena musibah. Bukan hanya kita akan ditinggalkan, bahkan kita sendiri juga akan pergi kembali menghadap Allah Ta'ala. Wa min ilajihi ayya'lama ilmal yaqin, dan termasuk dari obatnya adalah dia mengetahui dengan pengetahuan yang sampai pada keyakinan, bukan ragu-ragu, bukan masih di permukaan, tapi betul-betul mendalam. Annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahwasanya apa yang menimpa dirinya itu tidak akan luput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Ini datang dari sejumlah hadis, hadis Ubay bin Ka'ab, hadis Ubadah ibnu Samit, dan yang lainnya. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam.